bahan kimia yang diproduksi tanaman yang posisinya di tepi. Jadi titik kimia yang ada di tepi ini. Nah, tepi inilah yang dia mengeluarkan gelombang yang dia dideteksi hama, disukai atau tidak disukai oleh hama. Nah, makanya bahan membuat biosaka itu tidak boleh hancur. Semakin tidak hancur, biosakanya biasanya semakin bagus. Nah, sekarang gua yang buatnya gua gitu. Nah, biosaka itu hanya ditekan, terus diaduk. Satu tekanan ini, jadi jangan dimulai dulu. Terus bahannya tidak boleh terangkat ke udara. Kenapa? Harus terus tenggelam. Jadi apa harus 5 liter? Sebenarnya tidak. Tujuannya itu supaya dia tenggelam. Nah, makanya satu genggam itu juga bukan genggaman besar, agar kita bisa remet dengan santai. Nah, remetnya ini juga tekanannya disesuaikan, tidak boleh hancur. Pertama hanya dilumat saja dulu, pelan aduk. Nah, ini pelan aduk. Iya, nggak boleh hancur. Adanya ini ke sini. Nah, adukannya sempurna. Nah, jadi nggak gitu. Ya. Jadi adukannya sempurna. Nah, satu kali tekanan ini, satu kali tekanan yang kita lakukan ini, dua-duanya ikut tekan. Nah, ini analisisnya dalam satu kali tekan itu ada bahan kimia yang terlepas. Nah, karena yang kita ambil tepi ini nggak boleh hancur. Kalau hancur yang keluar adalah selulosanya. Selulosa inilah bahan bakar atau bahan mikroba berkembang. Yang menyebabkan terjadinya fermentasi adalah itu yang menyebabkan kegagalannya biosaka justru ketika bahannya hancur. Ya dah? Nah, satu kali tekan, satu kali aduk. Nah, cuma hanya begini. Iya. Nah, ketika nanti sudah lumat 10 menit itu tekanannya boleh ditambah. Nah, kalau ini hancur dari awal, ini nggak jadi apa-apa. Tapi nggak diuntir, direm. Hanya ditekan toh. Nah. Kelihatannya mayir. Iya. Tapi ini begitu hancur, nggak sampai 2 jam nggak jadi apa-apa. Nah, karena yang kalau hancur tidak terlepas. Terus kalau dengan mekanik banyak sel nano yang rusak. Itu lah. Kemarin sempat praktek di DIY. Mungkin itu gelap. Betul. Karena kita hanya lepaskan itu. Tahu caranya. Nah, inilah yang membuat ini kita hanya mengekstraksikan sel pinggir bahan kimia yang hanya di tepi, sehingga kalau terlalu kuat yang keluar selulosa itu nggak bisa mempengaruhi karakter air. Nah, ini kalau udah mahir, kalau sudah ketemu ya, satu genggam segini nih bisa jadi 15 liter dengan kekentalan yang sama. Bayangkan, kalau mekanisasi nggak mungkin, karena ekstraksi itu untuk bisa kekentalan, terus visual biasanya kan ya harus semakin banyak yang dilarutkan agar dia semakin kental. Kalau biasa kan nggak. Ini benar-benar melibatkan bahan kimia yang kata orang-orang dokter saraf, ahli saraf, satu kali kita berpikir apa, itu akan memunculkan atau memproduksi bahan kimia apa sel kita ini. Nah, ketika pembicaraan kita itu negatif, kita akan memproduksi bahan kimia yang gelombangnya itu juga jelek. Kan kulit ini memunculkan gelombang. Ekspresi genetik, kenapa kalau ada orang bohong pura-pura jujur, ngapusi itu ya, pura-pura jujur gitu, itu kan ketahuan dari apa? Ekspresi kan. Ekspresi itu kan sebenarnya bahan kimia yang diproduksi oleh sel kulit. Sel kulit nggak akan pernah bohong. Nah, ekspresi itu memunculkan sebenarnya ada gelombang yang dikeluarkan. Dilihat mata kita itu kan ada gelombang sebenarnya. Tapi kan untuk mengarah sampai penelitian ke sana, ya mohon maaf, orang gini-gini aja butuh waktu 6 tahun saya menemukan. Ini loh, bisa ngeremet-ngeremet ini itu butuh waktu 6 tahun. Jangan dikira cuman gini aja. Saya aja begitu ketemu ngeremet-ngeremet ini, ya emosi saya. Kalau kayak gini aja nggak dari dulu, mengapa butuh waktu yang lama? Tapi model ekstraksi apapun nggak bisa, difermentasi kayak pun nggak ketemu caranya begini. Ini hanya bisa pakai tangan. Ini karena ketemu surat Al-Furqan ayat 54 di Al-Quran. Dan aku ciptakan semua manusia itu dari air. Itu tuh, selama ini asumsi kita kan manusia tanah.
Gitu. Kalau manusia dari air, ngapain kita nggak komunikasi sama air? Air secara universal itu hidup, tapi begitu masuk ke dalam tubuh suatu makhluk, dia punya tugas masing-masing. Ini bisa nggak ngendap ini, wis. Karakternya udah berubah. Udah beda dengan ini ya. Berarti ini keliru. Tekniknya keliru ya. Karena itu ini. bahannya hancur. Kalau ini semakin tidak hancur, biosaka akan semakin bagus. Kalau ekstraksi pada umumnya, semakin hancur dia, semakin kecil partikelnya, akan semakin bagus. Nah, karena yang diambil itu bukan selulosa. Berapa? 146. Nah, karena yang diambil bukan selulosa, sehingga tidak akan berpengaruh signifikan untuk kenaikan TDS. Tapi logikanya, harusnya kan dengan penambahan TDS yang kecil, itu tidak mempengaruhi karakter air loh. Tadi dari 100, dari berapa? Cuma naik berapa? Kenapa airnya jadi pekat? Logikanya kan harusnya naik ribuan. Ini enggak. Aku mau tanya Pak. Iya. Silahkan aja. Ada hubungannya sama jamur endofit nggak? Jamur endofit kan murni ada di tanaman. Terus apakah dia akan ngeluarin jamur endofit dan jamur itu kan juga positif? Nah, juga. gini. Saya sebenarnya tidak pernah mengaitkan mikroba dan jamur ke dalam biosaka. Kenapa? Ya itu rata-rata jamur, mikroba itu di akar kan. Tidak semua tanaman itu bertahan dengan jamur tertentu dan tidak semua tanaman itu bertahan dengan mikroba tertentu. Kenapa saya tidak tujuan risetnya ke sana? Ya, meskipun di tanaman yang tumbuh di lingkungan ekstrim itu punya mikroba khusus yang bagus. Tetapi saya tahu semua tanaman punya tingkat adaptasi yang berbeda. Tetapi semua tanaman punya kemampuan untuk mengeluarkan gelombang di atasnya. Komunikasi tanaman itu kan pakai alelopati. Yang kita pahami alelopati, apa sih alelopati? Gelombang yang dikeluarkan oleh sel kulit tanaman. Sel dari mana? Sel yang paling luar. Sel yang paling luar inilah yang mampu untuk mengadaptasikan tanaman itu tetap hidup. Gitu? Jadi pekat ya. Nah ini ada mulai kuning ya garis ya. Nah itu kan sudah kuning garis. Garis itu semakin terang, semakin kecil, semakin orange, itu akan semakin baik. Nah cincin, ini sering saya sebut cincin. Itu paling pinggir, itu belum terang ini. Ini ada perbedaan warna, tengah gelap, pinggir kuning ya. Oh iya. Semakin kecil itu, piringannya semakin kecil, kuningnya ini, itu semakin bagus. Itu yang sering saya sebut sebagai pengunci reaksi. Ini hanya lumat. Mempromosikan pestisida ini fresh saya. Jadi gini, insek sebenarnya bukan solusi. Kenapa? Hama kan terus resisten kan? Tapi pernah nggak ngelihat tanaman pestisida juga dimakan hama? Iya. Pernah uji lab nggak yang dimakan hama sama yang tidak? Coba diuji lab. Lihat doang. Kalau diuji lab kandungan fitokimianya sama bu. Jamur yang kamu Antara yang diserang hama dan yang tidak, itu fitokimia tanaman yang pestisida yang dimakan hama dan tidak sama. Terus kenapa yang satu diserang dan yang satu tidak? Harusnya kan bahan kimia yang sama, hama sama-sama nggak suka. Gitu. Tapi kok, nah ternyata identifikasi saya, kenapa hama tertarik? Hama itu ternyata nggak punya lidah. Hama itu nggak bisa ngerasain, oh ini kurang garam, ini kurang gula gitu, nggak bisa. Hama nggak bisa ngerasakan manis, asin, kecut, pahit itu nggak. Hama itu akan datang kemanapun sumbernya, dimanapun tempatnya, asal ada gelombang yang terdeteksi oleh radar sayap, radar antena atau radar yang ada di matanya, dia nggak melihat. Jarak dekat iya dia melihat, tapi jarak jauh dia nggak melihat. Ada gelombang yang ditangkap oleh radar itu. Kalau sesuai dengan itu dia akan datang. Kalau itu racun sekalipun, kalau radarnya sesuai itu nggak akan membunuh. Hama yang sudah resistensi, ulat misalnya sudah resisten, dicemplungkan ke dalam pestisida, nggak mati toh, tetap hidup. Santuy. Coba kalau nggak percaya, cicipi itu racun palsu atau enggak. Ya. Cicipin itu racun, kan banyak yang dibilang ini racunnya palsu. Ulet aja diambil nggak mati.
dimasukkan langsung aja nggak mati. Gimana dicairkan? Ngapain susah-susah? Tapi banyak orang yang jajal itu di Indramayu. Ini obatnya palsu, dicicipi beneran, mati orangnya. Nah, kasus itu banyak ya. Hamanya disemprot, nggak mati sembarang macam, marah-marah dia ini obat palsu, jangan-jangan cuma susu gitu ya. Orangnya kan sama putih. Cicipi gelundung sak tangkine sak wonge. Nah ini bicara gelombang biasanya. Nggak memenuhi standar SNI, bodo amat. Yang penting manfaatnya petani. Ya, kan diomong tidak ilmiah. Sementara ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Ilmiah adalah fakta-fakta yang dituliskan lewat kajian empirik kan, diamati ini. Terus fakta itu ilmiah bukan? Ya kejadian alam di sekitar kita ilmiah. Terus kalau belum dituliskan jangan dibilang itu nggak ilmiah. Wong ilmiah itu hanya sebagian kecil. Tulisan itu hanya sebagian kecil dari ilmiah yang diterjemahkan. Terus kenapa fakta-fakta terus dibilang nggak ilmiah? Nah inilah salahnya kita. Biasanya nggak ilmiah gitu. Ya ini kalau secara ya sesuai dengan pokoknya sumber daunnya. Enggak. Sesuai Kadang sumber daunnya itu sama, persis, bahannya sama, jumlahnya sama, warnanya bisa beda-beda. Terus kadang bahannya beda-beda, warnanya bisa sama. Tergantung tingkat emosionalnya. Itu ekspresi genetik. ini kadang rematanya berpengaruh juga. Kalau emosionalnya tinggi, warnanya Enggak, bukan biasanya emosional sebenarnya. apa? Kalau di biosaka bisa Moodnya. mengenalkan atau bisa berpikir positif, biosaka akan jadi paling bagus. Karena energi orang berpikir positif itu gelombangnya bagus. Energi yang berpikir negatif itu gelombangnya nggak akan keluar. Orang berpikir negatif itu membunuh dalam diri. Radiasinya ketahan. Ekstraksi yang tidak disertai dengan Itu jamu. mekanisasi. Nih biosaka yang benar itu. Jelas ya Oh, iya. perbedaan warnanya ya. Nah ini sudah nggak akan ngendap. Mudah-mudahan juga nggak berubah warna. Itu nggak berubah warnanya sampai terus apa? Kalau bagus sampai 10 tahun pun nggak berubah. Tetap seperti itu. Iya. Nah, waktunya itu bisa beragam karena ini sambil ngobrol ya. Kalau orang-orang di Baduy itu membuat biosaka hanya 7 menit waktunya. Nah, dan akhirnya sudah jadi hitam bahannya tanpa hancur. Saya nggak ngerti itu mereka apa. Tapi saya hanya menyimpulkan karena orang-orang Baduy tidak sama sekali paham tentang pertanian modern. Sehingga ya wis ikuti saja, nol aja gitu. Murni ya, asik ya. Terus Baduy itu monumen purba yang masih tertinggal. Kenapa? Itu sudah ribuan tahun loh. Monumen Nusantara itu. Baduy itu ribuan tahun, tidak seperti suku pedalaman yang lain. Suku pedalaman yang lain kan dianggap tanah nggak subur pindah. Baduy itu ribuan tahun nggak pernah berpindah. Sampai hari ini masih menghasilkan lahannya dan nol pupuk kimia, bahkan nol pupuk organik. Mereka nggak punya ternak masalahnya. Terus unsur organik yang selama ini kita anggap bisa habis, kenapa di Baduy nggak habis lebih dulu? Itu ada sebelum Prabu Siliwangi loh. Bahkan Prabu Siliwangi itu waktu perang mungkin juga bersembunyi di sana. Sampai hari ini itu nggak habis unsur haranya. Nggak pernah ditambah pupuk kandang, nggak pernah ditambah pupuk kimia, bahkan mereka tidak pakai insektisida. Bahkan tangki semprot pun mereka nggak punya. Terus unsur hara yang habis di mana? Pemahaman siapa itu?